Nah, kita langsung masuk ya. Di sini di slide terlihat what is epidemiology. Apa itu epidemiologi? Karena kita belajar epid, jadi harus tahu apa itu epidemiologi. Silakan yang mau menjawab dapat 100 ya. Oh. Ada yang mau mencoba apa yang Bapak Ibu, Mbak Mas sekalian ketahui tentang ilmu epidemiologi? Silakan. Izin menjawab, Bu. Monggo ini dengan siapa? SPBC, Bu. Bentar, saya nggak kedengaran. Oke, Bu. Oh, Bu Esti, silahkan. Oh, perusahaan. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang penyebab pengendalian secara kecacatan, kematian, kelas pada manusia. Tadi suaranya rame sekali ya. Terus, lagi suaranya. Rame banget gitu. Jadi agak Tadi. Ya, nah ini boleh raise hand ya kalau ini saya bingung nih yang mana. Tadi kalau sekilas oke. Tadi Mbak Esti tadi menyampaikan epidemiologi pelajari tentang eh, apa yang terjadi di masyarakat, distribusinya gimana, penyebabnya apa saja gitu ya. Oke. ya, Silakan Bu Dwi mau menambahkan. iya, Bu. Bu Dwi. Itu ilmu epidemiologi, ilmu yang mempelajari distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan, termasuk penyakit pada populasi tertentu, Bu. Oke, ilmu yang mempelajari tentang distribusi gitu ya, frekuensi, Yang mempengaruhi kondisi frekuensi, kesehatan, kondisi termasuk kesehatan. penyakit pada populasi tertentu. Oke, betul ya, 100 semuanya. Bu Dwi 100, Bu Esti 100. Ada lagi satu lagi mungkin? Mau coba silakan. Ini bapak-bapaknya mana nih? Kok dari tadi perempuan semua, ibu-ibu semua nih. Ayo bapak-bapak. Izin saya Bu Nur, Siapa dengan siapa Pak? Punten. dengan Makmuri Bu. Oke, silakan Pak. Ya, yang saya tangkap tadi ya Bu, jadi epidemiologi itu kita nanti akan diajarkan bagaimana kita menganalisis sebuah kejadian, kemudian bagaimana kita akan memecahkan masalah-masalah kejadian tersebut di dunia kesehatan, khususnya di dalam masyarakat Bu. Oke, 100 juga gitu ya. Jadi benar semua apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Jadi sudah paham ya? Udah cukup paham. Nah, tadi terakhir dari Pak siapa tadi? Maaf, Pak Muri Bu, Muri. Pak Muri ya, Pak Makmuri ya. Menyampaikan epidemiologi gitu ya, mempelajari apa yang terjadi, menganalisa apa yang terjadi, kemudian bisa digunakan untuk menjadi acuan gitu ya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di suatu masyarakat gitu ya. Jadi memang seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang sudah tadi mencoba terima kasih, senang sekali ya. Jadi aktif ya, Bapak Ibu harus semangat gitu ya. Apa yang tadi sudah disampaikan itu sudah tepat gitu ya. Eee, epidemiologi itu kalau secara sederhananya gitu ya, sebenarnya adalah seperti ini kurang lebihnya. Kalau kita lihat, ini ada peta ya, peta dunia, wah peta dunia. Ini global map ya, atau ya peta global terkait dengan signifikansi dari permasalahan new emerging infections in humans. Jadi penyakit-penyakit, menular yang bermunculan, baru muncul gitu ya. Secara globalnya perjalanannya seperti ini, gitu ya. Nah, kita bisa dapat peta ini nih, nah, dapat gambaran seperti ini, apa yang terjadi secara global terkait dengan new emerging infectious disease-nya ini, kita bisa dapatkan ini dari tadi proses pendekatan epidemiologi yang sudah dilakukan, gitu ya. Kita mengetahui dengan ilmu epidemiologi kita bisa mengetahui tadi distribusi, ya. Distribusi itu sebenarnya. Ini sebentar.
Boleh di-mute Bapak Ibu yang lain? Wasmita, Wasmita, ya mute. Di-mute, banyak ini yang rame ini ya. Bagus. Mana? Sini tadi sudah Pak. Nggak bisa saya ya. Oh, saya bukan adminnya, host. Usun ini tolong di mute. Harusnya co-host dijadikan Iya. co-host atau host itu oleh admin supaya bisa mengendalikan. Iya, Sini, nanti ya untuk pekan depan mungkin dari rekan-rekan, oh ya si pennya siapa ya? Si pen Iya, mata kuliah ini? duduk. Enggak, kalau dari kampus kan admin. Kalau bisa per mata kuliah itu ada si pen itu penanggung jawabnya. Ya. Nah, Oh, nah halo Bu Suneni, Bu Kartika. Nah, nanti boleh. Jadi saran saya, setiap mata kuliah ada si pennya dari mahasiswa, PJMK ya, penanggung jawab mata kuliah. Nah, nanti supaya lebih kondusif tadi, misalnya eh, ada pertanyaan terkait mata kuliah A, tugas atau apa. Nah, si pen itu yang memfasilitasi untuk menyampaikan ke dosen gitu ya, per mata kuliah. Saran saya seperti itu diadakan. Jadi iya, silakan nanti Bu. bersama ya. Sudah ketemu Bu saya linknya Bu. Oh, sudah. Oke, oke, siap. Itu Bu. Makasih Bu. Iya, lanjut ya. Jadi titip ya teman-teman, nanti silakan siapa yang mau jadi sipennya, boleh, ditentukan untuk mata kuliah Epid Medlit siapa untuk tadi ya mengkoordinir apapun, kebutuhan teman-teman, menanyakan tugas atau apa gitu ya, materi, nanti via sipen ke dosen gitu ya, supaya, apa, koordinasinya mudah gitu ya. Termasuk misalnya perkuliahan ini tadi, eee, host-nya memang dari kampus, tapi kalau bisa Stipen dijadikan co-host membantu supaya proses perkuliahan bisa lebih lancar, kondusif gitu ya, dan ya kita semua nyaman lah di kelas gitu ya. Oke, baik. Lanjut ya, kita ke materi tadi, membahas tentang apa itu epidemiologi. Nah, di sini pemetaan yang ada di sini kita bisa melihat bagaimana distribusi. Tadi kan ilmu epidemiologi adalah ilmu yang bisa mempelajari distribusi. Distribusi itu sebaran. Bagaimana suatu masalah kesehatan tersebar di populasi kita. Dari ini secara global, di masing-masing wilayah sebarannya mungkin berbeda. Sebaran ini nanti akan kita juga bisa lihat, frekuensi. Frekuensi masalah kesehatan itu kita bisa menilai bagaimana beban penyakit di masing-masing wilayah. Ada wilayah yang bebannya tinggi, ada juga wilayah yang bebannya tidak tinggi atau ringan gitu ya. Nah, tentu nanti, hal-hal tersebut akan menjadi landasan untuk menentukan intervensi yang sesuai. Mana wilayah yang diprioritaskan, mana wilayah yang tidak prioritas untuk permasalahan penyakit tertentu. Nah, itu kita bisa lihat dari sini. Jadi dengan peta ini kita bisa menjadi arah ya. Arah tadi salah satunya menentukan prioritas gitu ya dan, hal-hal lain yang digunakan untuk pengembangan, kebijakan-kebijakan, pengembangan pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Nah tadi, jadi intinya epidemiologi itu apa? Yaitu ilmu yang mempelajari apa yang terjadi di populasi terkait dengan permasalahan kesehatan terutama, gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini juga ya, aplikasi langsung gitu ya dari, epidemiologi pada saat Covid kemarin ya. Kita sangat open sekali terkait dengan data, bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu terkait Covid gitu ya, bagaimana sebarannya dari masing-masing wilayah, untuk kita bisa menentukan zonasi, istilah yang digunakan untuk memetakan beban penyakit berdasarkan kasus di wilayah masing-masing, ya. Naik turunnya kasus itu dipantau, nah disinilah ilmu epidemiologi banyak digunakan. Karena tadi kembali lagi kepada definisi secara sederhananya, ilmu epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari apa yang terjadi di masyarakat. Apa yang terjadi di populasi di suatu wilayah terkait dengan masalah kesehatannya. Nah, ini juga ada terkait dengan masalah angka kesehatan ibu dan anak gitu ya, kematian ibu. Kita bisa lihat di masing-masing wilayah, ini ambil di Bojonegoro ya, ada wilayah yang merah-merah ini berarti yang kasusnya tinggi gitu ya.
Nah, ada apa di wilayah ini tentu kan menjadi perhatian. Kalau nggak ada peta seperti ini kan kita bingung ya, mana yang sudah aki-akinya aman, mana aki yang tinggi. Nah, yang tinggi-tinggi inilah menjadi prioritas untuk mendapatkan intervensi. Mungkin dari segi pelayanan kesehatan ibu dan anaknya masih lemah, atau ternyata, pelayanan kesehatan ibu dan anak sudah bagus, tapi masyarakatnya ternyata. Nah, itu tuh perlu ada intervensi yang disesuaikan dengan penyebab masalah tersebut. Oh, ternyata masyarakatnya banyak yang, tidak aware gitu ya, banyak yang tidak melakukan kunjungan antenatal atau misalnya ternyata dari keluarganya. Oke, seringkali. Oke. Ini nah, ini yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Apa itu epidemiologi adalah apa yang menimpa atau terjadi di masyarakat atau di populasi. Ini kalau kita lihat definisi suku kata ya dari kalimat kata utuh epidemiologi ternyata terdiri dari kata epi, demi atau demos, dan ologi. Nah, yang poin utamanya adalah demi atau demos ini people atau populasi. Ologi ini studi ya, biasanya kata-kata ologi itu logi, biologi, mikrobiologi, parasitologi, berarti ilmu. Nah, ini adalah ilmu yang mempelajari apa yang menimpa di populasi. Oke, maaf ya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat secara lengkapnya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Epidemiologi tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dwi, Mbak Esti ya, dan saya lupa Pak Muri ya tadi terakhir. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi penyakit. Nah, distribusi ini tadi ya, sebaran. Sebaran penyakit ini bisa kita lihat dari sini. Kalau lihat gambaran sebaran, kita bisa lihat sebarannya berdasarkan orang, kemudian berdasarkan tempat, dan berdasarkan waktu. Ini adalah 3 variabel yang biasa digunakan untuk kita bisa memahami distribusi penyakit atau masalah kesehatan di populasi. Ya, dari segi orang nanti kita bahas, misalnya karakteristiknya, jenis kelaminnya, kelompok umurnya, pekerjaannya, ya, dan aspek-aspek lain yang bisa kita gali dari aspek orang. Kemudian dari tempat tentu kan tadi ya, kita punya wilayah, administratif yang berbeda gitu ya, dan masing-masing punya, eee, beban yang berbeda-beda juga. Nah, ini perlu dipetakan supaya kita bisa melihat tadi zonasi dari, penyakit atau masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Kemudian variabel waktu, nah ini adalah untuk kita bisa memantau kecenderungan dari waktu ke waktu. Apakah meningkat, menurun, atau stabil gitu ya. Nah, harapannya kan ketika ada masalah kesehatan kita bisa menurunkan, angka kasus gitu ya, sampai harapannya bisa benar-benar hilang, tapi memang butuh waktu. Nah, kemudian ilmu epidemiologi ini juga mempelajari frekuensi. Nah, frekuensi ini beban, kekerapan penyakit terjadi di masyarakat seperti apa, dilihat dari prevalensi, insidensi, dan termasuk juga, dampak dari penyakit yaitu terjadinya kematian, gitu ya. Angka kematian pun juga, kita perhitungkan untuk menilai frekuensi penyakit di populasi. Indikator ya, indikator status kesehatan. Nah, lanjut. Ilmu epidemiologi juga mempelajari faktor-faktor determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab dari masalah kesehatan gitu yang terjadi di satu wilayah, satu populasi, dan kemudian aplikasi dari ilmu ini digunakan untuk mengontrol masalah kesehatan. Jadi maksudnya adalah apa yang kita dapatkan data-data ini gitu ya, menjadi data-data dasar, data-data esensial untuk menentukan arah upaya pengendalian kesehatan atau pengendalian masalah kesehatan yang lebih efektif dan efisien lagi. Nah, di sini kalau kita lihat elemen epidemiologi Bapak Ibu sekalian, yang utama kan kita bermain dalam pendekatan populasi. Ya, berbeda dengan sebenarnya, ada epidemiologi komunitas gitu ya, ada epidemiologi klinis.
Nah, kalau epidemiologi, komunitas sebenarnya kita banyak bermain pada lingkup, eee, apa namanya, populasi atau masyarakat. Nah, kita di public health sebenarnya banyak pendekatan di epid komunitas. Nah, kalau epid klinis sebenarnya ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan pada individu. Nah, itu biasa diterapkan oleh seorang dokter gitu ya ketika mau mendiagnosa penyakit pada seorang pasien pasti kan akan menanyakan riwayat-riwayat sebelumnya. Nah, begitupun, pendekatan ilmu epidemiologi dalam ilmu public health, itu sebenarnya kita melakukan sebuah diagnosa, diagnosa masalah kesehatan di masyarakat, di suatu wilayah, gitu ya, dengan pendekatan-pendekatan metode yang ada dalam ilmu epidemiologi sehingga kita tahu, oh wilayah A ini, memiliki permasalahan kesehatan utama di masyarakatnya adalah misalnya penyakit hipertensi. Atau wilayah A ini, masalah utama kesehatannya saat ini adalah diare misalnya, atau ISPA, TB, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa mendiagnosa gitu ya, permasalahan apa saja yang ada di wilayah tersebut. Dan tadi permasalahan kesehatan itu kan banyak sekali. Nah, kita bisa melihat dari distribusi, frekuensi, urgensi, beban penyakitnya, untuk kita nanti bisa menentukan prioritas apa yang, harus segera diupayakan untuk mengendalikan, mengontrol masalah kesehatan di sana. Gitu ya. Nah, dari populasi sebagai elemen utama, nanti kan kita punya data-data yang memang sebenarnya data-data yang di-capture, dalam proses, sistem surveillance sebenarnya kadang tidak representatif gitu ya, tidak mewakili. Tapi harapannya kita bisa mencoba secara aktif ya, tidak pasif saja untuk bisa mendapatkan data-data, masalah kesehatan di masyarakat atau dengan berbagai strategi. Nah, dari data-data yang terimport, itu nanti akan menjadikan sebuah informasi gitu ya. Nah, informasi ini nanti akan digunakan untuk melakukan sebuah pemetaan. Pemetaan ini menjadi evidence base gitu ya, dan evidence base inilah yang akan sangat bermanfaat untuk menentukan ya, preventive healthcare apa yang efektif dan efisien untuk mengontrol atau mengendalikan suatu permasalahan kesehatan di satu wilayah. Jadi secara, kompleksnya seperti ini. Tapi poin utamanya tadi ya, kalau kita bicara epidemiologi sekali lagi, adalah sebuah ilmu ya, pendekatan, metode yang banyak digunakan untuk kita bisa memahami apa yang terjadi di suatu masyarakat, di suatu wilayah. Mendiagnosa apa yang terjadi di populasi, mendiagnosa permasalahan-permasalahan kesehatan di masyarakat di wilayah kerja kita, begitu. Kalau Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten tentu skupnya adalah masyarakat di kabupatennya, gitu ya. Kalau di Dinas Kesehatan Provinsi berarti kan, bagaimana skup secara menyeluruh dari kabupaten-kabupaten yang ada di satu provinsi tersebut. Nah, itu Bapak Ibu harus bisa melakukan diagnosa tadi tentu dengan menggunakan pendekatan atau metode epidemiologi. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat lanjutnya, konsep epidemiologi kalau kita tinjau dari berbagai aspek gitu ya. Kalau tadi saya sampaikan secara general. Nah, kita coba lihat, aspek-aspek akademik, praktis, klinis, dan juga administratif. Kalau kita bicara aspek akademik gitu ya, seperti saya sebagai seorang dosen gitu ya, akan banyak, melakukan tinjauan ilmu epidemiologi ini dengan melakukan analisa data kesehatan dan kecenderungan yang terjadi untuk mengidentifikasi dan interpretasi perubahan keadaan yang terjadi atau akan terjadi di masyarakat. Jadi, dengan ilmu epidemiologi kita bisa tadi ya mengidentifikasi apa yang terjadi di masyarakat, kemudian sebenarnya juga bisa untuk proyeksi, prediksi ke depan seperti apa, itu bisa dengan menggunakan metode epidemiologi. Ya, kemudian kalau kita ambil dari aspek praktis, nah ini ilmu epidemiologi ini ditujukan pada upaya pencegahan penyebaran penyakit yang menimpa individu, kelompok, atau masyarakat. Jadi, kalau secara praktisnya, apa yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan epidemiologi tadi, data-data yang menghasilkan informasi itu digunakan tadi untuk mengupayakan, upaya-upaya pencegahan yang lebih efektif dan efisien lagi di masyarakat. Lanjut ke aspek klinis. Nah, ini mendeteksi secara dini perubahan insiden dan prevalensi melalui penemuan klinis atau lab pada awal KLB atau timbulnya penyakit baru. Ini kalau kita bicara aspek klinis ya. Apalagi kalau misalnya ada new emerging disease yang penyakitnya belum ada sama sekali gitu ya.
Kemudian harus kita ketahui kan ini penyakitnya disebabkan oleh apa, bagaimana perjalanan penyakitnya, bagaimana proses penularan penyakitnya. Nah, di situ sangat banyak menggunakan aspek ilmu klinis sebenarnya, gitu ya, untuk kita menegakkan sebuah natural history of disease, itu perlu memahami ilmu penyakit secara klinis. Kemudian aspek administratif, ini usaha untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di suatu wilayah agar dapat diberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang sekarang, bertugas di dinas kesehatan daerah masing-masing, wilayah masing-masing, akan banyak harapannya dengan ilmu epidemiologi akan banyak menggunakan aspek administratif ini. Sebenarnya ada 2 ya, aspek praktis sama aspek administratif gitu ya. Yang pada intinya tadi ya, eee, peningkatan atau optimalisasi upaya, pengendalian penyakit atau masalah kesehatan di wilayah masing-masing Bapak Ibu bisa lebih ngena lagi gitu ya di intervensinya di masyarakat dan bisa menyelesaikan, bisa menjadi alternatif solusi untuk permasalahan di wilayah masing-masing. Lanjut, nah ini tujuan umum epidemiologi, ya untuk menjelaskan etiologi penyakit melalui analisis terhadap data medis dan epidemiologi dengan menggunakan manajemen informasi. Kemudian tujuan umum selanjutnya adalah untuk menentukan apakah data epidemiologi yang ada konsisten dengan hipotesis yang diajukan dan teori yang ada. Kemudian untuk memberikan dasar pengembangan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian bagi kelompok dan populasi yang beresiko. Ini tujuan umum. Nah, kalau kita bicara tujuan spesifik dari ilmu epidemiologi, ini adalah untuk mengidentifikasi etiologi atau penyebab kausa dari suatu penyakit dan faktor resikonya, gitu ya. Misalnya di wilayah A kanker atau diabetes mellitusnya tinggi sekali dibandingkan wilayah B. Nah, kenapa? Pasti ada sesuatu yang ada di masyarakat tersebut yang di mana faktor resiko ini juga meningkat gitu. Apakah faktor resikonya terkait perilaku hidup masyarakat, aktivitas fisik, pola makannya, atau misalnya ada karakteristik sosial budaya di wilayah tersebut yang memang misalnya pola makan gitu ya, konsumsi makanan manisnya cenderung tinggi gitu ya. Setiap ada hajatan, setiap ada acara harus ada minuman manisnya misalnya, yang high sugar dan lain-lain, dan itu menjadi sebuah kebiasaan di wilayah sana. Nah, itu kan bisa menjadi suatu hal yang ditemukan dalam proses menelusuri penyebab penyakit dan, kalau kita bicara ilmu kesehatan itu harus ada intervensi khusus bagaimana adat istiadat tersebut tidak menjadi adat istiadat tersebut tetap ada tapi perlu adanya sebuah penyadaran gitu ya bahwa, eee, kebiasaan tersebut adalah bukan sesuatu yang baik gitu ya, artinya ada perlu kontrol di situ. Tidak boleh, dibiarkan berlebihan. Kadang kita harus bisa ada merubah beberapa adat. Membiasakan yang benar atau membenarkan yang biasa. Nah itu kan intinya ada 2 poin itu ya. Membiasakan yang benar atau membenarkan yang biasa. Yang benar adalah membiasakan yang benar, gitu. Nah, itu yang bukannya kita tidak menghargai sebuah adat istiadat ya, kita tetap menghargai gitu ya, tapi selama adat istiadat itu adalah sesuatu yang baik untuk masyarakatnya, itu kita pertahankan. Tapi kalau ada adat istiadat yang malah tidak baik untuk masyarakatnya, itu perlu sebuah penyadaran, diskus dengan, pemangku adat gitu ya, supaya bisa ada sebuah, perbaikan kebiasaan yang lebih baik untuk untuk masyarakatnya, ya khususnya di bidang kesehatan. Nah, lanjut ya. Kemudian ini, tujuan spesifik selanjutnya adalah untuk menentukan apa pengaruh penyakit di masyarakat, tadi ya bagaimana bebannya, dan hal tersebut bisa digunakan untuk perencanaan dan penyediaan fasilitas di bidang kesehatan, gitu ya. Misalnya di wilayah Bapak Ibu, kasus DM-nya tinggi atau hipertensinya tinggi. Ya, artinya kan SPM, harus terpenuhi ya, dan misalnya terkait dengan obat-obatan antihipertensi tersedia cukup gitu ya, sesuai dengan, bebannya. Jangan sampai ada kekurangan lah gitu ya. Nah, itu harus dipertimbangkan dengan memahami beban ini supaya tadi, penyediaan fasilitasnya bisa terpenuhi. Tapi kadang ada juga case-nya, sudah menyesuaikan dengan beban.
Dan kemudian stok outline obatnya, masih banyak gitu ya. Nah, ternyata karena masyarakatnya tidak patuh gitu ya, artinya tidak mengakses, program, apa namanya, pengobatan dengan program, rujuk balik untuk mendapatkan pengobatan nggak dilakukan gitu ya. Karena kalau kita lihat kalau saya baca survei SKI itu banyak masyarakat misalnya tidak mau konsumsi obat anti hipertensi karena merasa sehat-sehat saja gitu ya, dan ada juga beberapa yang nggak nyaman dengan efek sampingnya gitu ya dan lain-lain. Nah, itu perlu dilakukan kajian supaya tidak, menyebabkan efisiensi dari sebuah program itu tidak terjaga. Oke. Lanjut, tujuan spesifik lainnya adalah untuk mempelajari riwayat alamiah penyakit dan prognosa dari suatu penyakit gitu ya. Jadi ini penting, penyakit yang telah ada itu kita sudah ketahui bagaimana perjalanan penyakitnya. Misalnya, penyakit demam tifoid atau tipes gitu ya, kan kita udah tahu, oh seseorang terinfeksi dengan, bakteri Salmonella, kemudian ada masa inkubasi sekian hari, kemudian muncul manifestasi gejala tanda, orang akan merasakan gejala A, B, C, D. Kan udah tahu ya kalau beberapa penyakit yang sudah, eee, diketahui established, si natural history of disease-nya. Tapi pada case tertentu yang penyakit baru tadi gitu ya, itu, perlu dikonstruksi gitu ya riwayat alamiahnya, atau sebenarnya yang sudah ada pun kadang ada perubahan. Perubahan durasi sakitnya atau durasi masa inkubasinya, penyakitnya sebelumnya ringan sekarang jadi berat gejalanya gitu tuh kalau ada perubahan dan itu perlu di-updating ya, karena masing-masing penyakit punya karakteristiknya dan tentu dengan menyesuaikan karakteristik penyakit itu kita harus menyiapkan, eee, penanganan yang tepat gitu ya supaya, case-case yang ada itu bisa tertangani dan tidak menimbulkan kematian. Kita mencegah terjadinya kematian akibat suatu penyakit. Lanjut, untuk mengevaluasi tindakan pencegahan serta pengobatan dan cara-cara pelayanan yang saat ini ditawarkan. Jadi ini sebuah, bentuk apa, data epidemiologi dari surveillance gitu kan, ketercapaian suatu program, indikator kerja program itu bagaimana tercapai atau tidak. Nah, itu kan bahan evaluasi gitu ya, untuk, selanjutnya ada perbaikan. Lanjut, tujuan spesifik lainnya memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan publik dan keputusan dalam menentukan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan bisnis. Ya, jadi, nah ini ya, jadi, ilmu epidemiologi ini, Bapak Ibu sekalian, bisa saya tekan yang menjadi apa ya, kata kuncinya adalah kita oke, tamu saya sudah datang, sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sepertinya saya akan menyudahi perkuliahan kita gitu ya, nanti kita, ketemu lagi pekan depan, tapi sedikit lagi. Nah, ini poin intinya adalah, dengan menggunakan ilmu epidemiologi kita bisa dapetin data esensial tadi ya, terkait distribusi sebaran, dan nanti kita bisa mengenal dan memahami data dan luasnya masalah kesehatan masyarakat yang diteliti, mendistribusikan detail detail kesehatan masyarakat kita bagaimana beban sampai kepada determinannya dan identifikasi populasi yang mempunyai risiko tinggi terhadap penyakit tertentu, ya. Sebentar, saya sebenarnya di slide ini ada juga pembahasan nah ini jangkauan-jangkauan epidemiologi ya Bapak Ibu. Jadi nggak cuma penyakit sebenarnya, eee, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit tersebut pun juga dijangkau dalam ilmu epidemiologi, ya. Tingkah laku, perilaku di masyarakat, perilaku merokok gitu ya. Kemudian perilaku makan, pola makan kita, aktivitas fisik kita, itu kan faktor-faktor resiko. Nah, itu juga coba dikaji bagaimana bebannya di masyarakat, karena ketika sebuah faktor resiko bebannya tinggi di masyarakat, itu bisa diproyeksikan akan menimbulkan insiden atau kasus baru di masa yang akan datang, juga meningkat gitu ya. Nah ini.
Nah ini gambaran, ininya, jangkauannya tadi ya. Oh ini global burden of disease ya teman-teman sekalian, ada perubahan ya. Nah ini ilmu epidemiologi juga menjangkau, memahami pola penyakit penyebab kematian, yang dulu tinggi karena diare, sekarang tinggi karena PTM, salah satunya adalah ischemic heart disease, cerebrovascular stroke ya. IB masih menjadi masalah. Nah ini, perubahan pola ini kan dipantau dari data dan terlihat trennya, berbeda dari waktu ke waktu. Nah ini jangkauannya meluas ya, tidak hanya masalah penyakit menular tapi juga, menjangkau PTM dan faktor-faktor resiko lainnya. Ini manfaatnya, ini nanti silakan bisa dibaca ya Bapak Ibu kegunaannya untuk asesmen Kesmas, keputusan individu, melengkapi gambaran klinis dan pencarian sebab. Nah sebenarnya kalau kita kaji dengan, spesifik lokal daerah, nah ini penting Bapak Ibu di peminatan kesehatan daerah ini, bagaimana menggunakan ilmu epidemiologi, kemudian mengaitkan dengan permasalahan spesifik lokal daerah. Nah ini gambaran saja ya peta masalah kesehatan di Indonesia yang dilihat dari, beban masing-masing wilayah, ini malaria, ya ini DBD. Nah lihat Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, ini penyakit-penyakit ini gambaran saja, Bapak Ibu nanti bisa dibaca. Nah, ini sebaran vektor ya, zoonotik. Maaf, ini zoonotik. Masing-masing wilayah itu punya ininya sendiri ya. Yang khas itu seperti di wilayah ini nih, Sulawesi ya, seingat saya. Ada nih. Kan gambarnya kan cuma dia sendiri. Trisomiosis ini kan khas ya di Sulawesi Sulteng ya. Nah, ini, perlu kita pahami ini untuk melihat tadi, bebannya dan kemudian, mmm, program-program prioritas untuk disesuaikan dengan beban ini sendiri. Nah, ini ya Bapak Ibu nanti silakan dibaca, eee, terakhir ini data epidemiologi esensial untuk perencanaan dan evaluasi dari pelayanan kesehatan. Dia basis. Jadi datanya sebenarnya data dasar, gambaran saja, tapi sangat esensial lagi untuk menjadi bahan, perencanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Oke, sampai di sini, eee, izin, jika ada pertanyaan. Oke, terkait absensi silakan nanti Bapak Ibu, diiniin saja sama si Pen siapa yang belum bisa akses nanti bisa dibantuin untuk saya absenkan ya.